Perkenalkan, nama saya Tridevi Yulialala dengan NIM 2110417475. Saya dari kelas manajemen 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester makul manajemen operasi. Soal yang pertama, jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal atau mass consumption dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Jawabannya, dikarenakan rantai pasokan perusahaan harus mampu menangani prioritas kompetitif tertentu yang akan memenangkan pesanan dari pelanggan. Seringkali pelanggan menginginkan lebih dari sekadar pilihan layanan atau produk standar. Mereka menginginkan layanan atau produk yang dipersonalisasi dan mereka menginginkannya dengan cepat. Soal yang kedua, terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal atau mass consumption dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Keunggulan yang pertama, mengelola hubungan pelanggan. Konsumisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk yang ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggannya dari data yang diterimanya. Keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan pelanggan yang erat. Ini berdasarkan strategi konsumisasi massal. Yang kedua, menginginkan persediaan barang jadi. Memproduksi untuk pesanan pelanggan lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan. Karena perkiraan tidak sempurna. Triknya adalah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan pesanan dengan cepat. Dengan menggunakan promosi penjualan, perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjauh dari opsi yang habis untuk memilih opsi yang tersedia. Kemampuan ini menghilangkan tekanan dari rantai pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan nilai layanan atau produk yang dipersepsikan. Dengan konsumisasi massal, pelanggan dapat melakukan sesuai keinginan mereka. Secara umum, konsumisasi massal seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada biaya produksi sebenarnya. Persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberikan margin yang bagus. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Jawabannya, outsourcing adalah pilihan yang sangat menarik bagi perusahaan yang memiliki volume rendah. Sedangkan offshoring adalah strategi rantai pasokan yang melibatkan proses pemindahan ke negara lain. Mengapa perusahaan menerapkan kegiatan tersebut? Dikarenakan perusahaan termotivasi untuk memulai operasi lepas pantai oleh potensi pasar dan keunggulan biaya yang diberikannya. Perusahaan mungkin dapat menciptakan pasar baru karena keberadaannya di negara lain dan kemampuannya untuk menawarkan harga yang kompetitif karena efisiensi biaya. Prioritas kompetitif selain biaya rendah, seperti kecepatan pengiriman ke pelanggan yang jauh, juga dapat mendorong keputusan. Soal yang keempat, dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan terdapat strategi logistik terbalik atau reversi logistik. Jelaskan apa yang dimaksud hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reversi logistik dalam rantai pasokan mereka. Reversi logistik atau logistik terbalik merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran produk, bahan, dan informasi yang efisien dan hemat biaya dari sudut pandang konsumsi, kembali ke titik asal untuk pengembalian, perbaikan, produksi ulang, atau daur ulang. Mengapa perusahaan menerapkannya? Dikarenakan untuk mengatasi masalah lingkungan dan mengelola siklus hidup produk. Sekian presentasi
hasil jawaban saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.